Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat PAUD seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul ajar untuk minggu ketiga, masih dengan topik Aku Anak Indonesia dengan subtopik Cantiknya Ibuku. Kebetulan sebelumnya ada pertanyaan bagaimana cara membuat modul ajar. Cara membuat modul ajar ya seperti yang saya contohkan, sesuaikan dengan topik ataupun subtopiknya. Bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran? Yaitu dengan melakukan pemetaan dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita petakan mana yang akan kita gunakan di semester 1, mana yang akan kita gunakan di semester 2. Setelah diputuskan mana-mana tujuan pembelajaran yang akan digunakan di semester 1, kemudian kita bagi dalam beberapa bulan. Misalnya di semester 1 ada 5 bulan. Pada bulan Juli kita melakukan MPLS, jadi belum menggunakan tujuan pembelajaran. Ada bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Ada 4 bulan. Kemudian kita tentukan apakah di semester 1 akan ada proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau tidak. Misalnya ada 1 bulan, berarti ada 3 bulan yang membutuhkan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Untuk P5 menggunakan dimensi profil pelajaran Pancasila. Seperti juga CP, jadi untuk dimensi juga ditentukan. Misalnya di semester 1 ambil 1 tema P5 di antara Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, Kita Semua Bersaudara, serta Imajinasi dan Kreativitasku. Pilih salah satu. Setelah memilih 1 tema P5, kemudian kita juga memilih dimensi yang sesuai dengan tema P5 yang kita pilih. Dari 6 dimensi kita bisa memakai 2 atau 3 dimensi. Seperti itu ya caranya. Jadi jangan bingung. Nanti kapan-kapan akan saya buatkan bagaimana melakukan pemetaan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, baik capaian pembelajaran maupun dimensi profil pelajaran Pancasila ya. Ditunggu. Modul ajar minggu ketiga masih topik Aku Anak Indonesia dengan identitas modul, nama penulis, sekolah, kelompok atau usia, kelompok B, usia 5-6 tahun, kemudian subtopiknya Cantiknya Ibuku. Gambar modul masih sama, tinggal diganti subtopiknya. Modul ajar ini mengangkat topik Aku Anak Indonesia dengan subtopik Cantiknya Ibuku untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai dengan menyajikan beberapa kegiatan belajar yang dapat dipilih anak sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran. Waktu pelaksanaan modul ajar ini dapat dilakukan untuk 1 minggu dengan menyesuaikan minat anak terhadap kegiatan main yang disajikan. Saat melakukan kegiatan, guru memberikan dukungan scaffolding, bisa dalam bentuk pertanyaan pemantik atau pernyataan, untuk memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai melalui kegiatan main yang menyenangkan dan bermakna. Kemudian hasil asesmen awal. Hasil asesmen awal menunjukkan sebagian besar anak belum mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, belum bisa melafalkan doa harian, surat pendek dan hadis pendek, belum mau bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, belum memahami tentang kebutuhan dasar diri, perlu penguatan dalam memahami minat diri, minat kepada buku, dan pengenalan bentuk geometri. Tujuan pembelajaran. Dari hasil pemetaan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran untuk topik Aku Anak Indonesia dan subtopik Cantiknya Ibuku, di antaranya tujuan pembelajaran untuk nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
dan mengenal ajaran pokok agama dan kepercayaannya. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan diri. Dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan, yang pertama, anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Yang kedua, anak dapat menyebutkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan dasar diri, misalnya makanan dan minuman yang bergizi, istirahat, olahraga, dan lainnya. Tujuan pembelajaran jati diri yang pertama, memahami minat, yang kedua, memahami kebutuhan. Dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan, yang pertama, anak mampu memilih hal yang ia suka. Yang kedua, anak memahami kebutuhan dasar dirinya seperti makanan, minuman, kesehatan, termasuk pakaian dan olahraga. Tujuan pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Yang pertama, minat terhadap teks. Yang kedua, pengenalan bentuk. Dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan, yang pertama, anak menunjukkan minat pada kegiatan membaca. Yang kedua, anak mengenali bentuk geometri sederhana 2 dimensi, segitiga, lingkaran, dan persegi, dan 3 dimensi, kubus, bola, dan tabung yang dilihatnya. Langkah kegiatan masih sama, penyambutan, kegiatan pagi, salam, iklan, berdoa, speaking, senam, dan menyanyikan lagu tentang ibu. Lagu Terima Kasih Bunda. Terima kasih Bunda untuk semua cinta yang kau berikan pada diriku. Tak akan ku lupa budi dan jasamu, dan tak terbatas kasih sayangmu. Lembut belalmu, cermin cintamu, putih kasihmu, seperti melati putih, harum mewangi. Lagu Bunda Piara. Bila ku ingat lelah ayah bunda, Bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda, Bunda piara-piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku dipeluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktuku kecil hidupku amatlah senang, senang dipangku dipeluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Lagu Kasih Ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Selanjutnya pengenalan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda sederhana. Kemudian ibadah pagi juga masih seperti biasa, jam 8.30 sampai jam 9. Selanjutnya bicara awal juga masih sama, jam 9 sampai jam 9.15, seperti menonton video, membacakan buku cerita sesuai topik, tanya jawab berkaitan dengan topik, literasi awal, dan penjelasan kegiatan invitasi.
Selanjutnya yaitu kegiatan inti kelas invitasi dari hari Senin sampai hari Rabu tanggal 12 sampai 14 Agustus tahun 2024 pukul 9.15 sampai 10.15. Yang pertama menyusun huruf. Serunya menyusun huruf dari kata ibu, masak, wanita, cantik, dan rajin. Kemudian yang kedua menyalin kata. Ayo menyalin kata ibu, masak, wanita, cantik, dan rajin. Kemudian yang ketiga bermain peran. Ayo membayangkan kegiatan ibu ketika di rumah. Yang keempat membuat isi puingku. Serunya menyusun isi puingku dan menghitung serta menunjukkan angkanya. Yang kelima, menyusun gelas membentuk menara. Aku bisa menyusun gelas membentuk menara, kemudian menghitung jumlah gelasnya. Yang keenam, menjiplak pasta gigi dan sikat gigi. Hebatnya aku bisa menjiplak pasta gigi dan sikat gigi. Yang ketujuh, menggunting bentuk geometri. Hebatnya aku bisa menggunting bentuk segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Yang kedelapan, menghubungkan bentuk geometri 2 dan 3 dimensi. Aku bisa menghubungkan bentuk geometri 2 dan 3 dimensi. Yang kedelapan, menggambar ibu. Kerennya gambarku tentang ibu. Yang kesembilan, membentuk ibu menggunakan bahan alam dan lepasan. Aku bisa membentuk ibu menggunakan bahan alam dan lepasan. Yang kesepuluh, menyusun buku cerita tentang ibu. Kerennya buku ceritaku tentang ibu. Yang kesebelas, menjiplak. Serunya menjiplak tangan dan kakiku. Yang kedua belas, menjahit. Ayo menjahit baju ibu. Selanjutnya kegiatan Kemis Nyunda yaitu bahasa Sunda anggota tubuh, pengenalan tarian Sunda si cepot, permainan oe-oean, permainan sondah mandah, permainan bakiak batok, dan permainan caca buange. Kemudian Jumat Mubarak, belajar infak, murojaah, meminjam buku di perpustakaan, membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia, membedakan akhlak baik dan buruk, kolase kaligrafi, serta menggunting huruf hijaiyah atau kaligrafi. Selanjutnya kegiatan penutup, review, bercakap-cakap, refleksi kegiatan hari ini, diskusi kegiatan esok, doa, dan salam. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapa nama ibumu? Kemudian yang kedua, apa jenis kelamin ibu? Kemudian yang ketiga, apakah tugas ibu? Yang keempat, apa saja kegiatan ibu di rumah? Yang kelima, apa saja yang kamu lakukan untuk membantu ibu? Media pembelajaran, sumber cerita gaya YouTube, Dongeng Mombi Sayang Ibu. Kemudian buku pijakan Cantiknya Ibuku disusun oleh Titi Dwi Oktaviani. Kemudian alat dan bahan, alat tulis, pensil, penghapus, pulpen, krayon, spidol warna, papan tulis, LCD tablet, kertas HPS, origami, astro, gunting, alat pencocok, lem, berbagai macam kegiatan, balok, lego, bahan alam dan lepasan, box plastik, pita, barang bekas, dan alat permainan Sunda. Selanjutnya yang terakhir yaitu asesmen minggu ketiga. Yang pertama, mengetahui nama Tuhan dan dapat menyebutkan ciptaannya. Yang kedua, menyebutkan kebutuhan dasar diri. Yang ketiga, memilih hal yang disuka. Yang keempat, menggosok gigi sesudah makan. Yang kelima, mengikuti kegiatan senam. Yang keenam, minat pada kegiatan membaca. Dan yang ketujuh, mengenali bentuk geometri 3 dimensi. Selain asesmen mingguan, juga dilakukan asesmen harian, yaitu menggunakan asesmen foto berseri, yaitu setiap hari satu anak dinilai untuk 2 kegiatan. Selanjutnya kita siapkan juga lembar catatan anekdot untuk mencatat kegiatan istimewa dari anak. Demikian tadi contoh modul ajar untuk minggu ketiga. Topik Aku Anak Indonesia, subtopik Cantiknya Ibuku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang yang dapat melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.